Dana indeks, reksadana, hedge fund, ETF. Pusing ya dengernya? Di mana-mana kelihatannya rumit, tapi sebenarnya nggak juga loh. Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas keempat istilah ini dengan cara yang sesimpel mungkin. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba deh bayangin, Anda dan teman-teman mau bikin pesta. Daripada satu orang yang nanggung semuanya, mendingan patungan kan? Nah, dengan uang yang kekumpul itu kita bisa beli makanan, minuman, dekorasi, semuanya jadi lebih meriah. Nggak ada yang berat sendirian. Nah, prinsip gotong royong inilah inti dari sebuah dana investasi. Intinya, rame-rame kita bisa dapat lebih banyak. Ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari konsep dana indeks, lalu kita bandingkan dengan reksadana, hedge fund, dan ETF. Tenang, di akhir nanti kita rangkum semuanya biar makin jelas. Jadi, ingat ya kata kuncinya, gotong royong. Uang yang dikumpulin bareng-bareng. Konsep simpel inilah yang jadi dasar dari semua yang akan kita bahas. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk ke yang pertama dan mungkin yang paling sering Anda dengar, dana indeks. Kenapa kita mulai dari sini? Soalnya ini konsepnya paling simpel, jadi enak banget buat jadi patokan untuk ngebandingin yang lain nanti. Jadi, apa sih dana indeks itu? Gini deh, dana ini tuh nggak coba-coba jadi pahlawan buat milih saham mana yang bakal jadi pemenang. Sama sekali nggak. Kerjanya cuma satu, meniru sebuah daftar atau indeks yang udah ada. Anggap aja indeks itu daftar belanjaan yang udah jadi. Tugas dana indeks cuma beli semua yang ada di daftar itu. Persis, titik. Nggak ada improvisasi. Anda pasti familiar lah sama nama-nama ini. S&P 500 yang isinya 500 perusahaan raksasa di Amerika. Atau Nasdaq yang identik sama perusahaan teknologi. Ada juga Dow Jones. Nah, kalau ada dana indeks S&P 500, ya tugasnya cuma ngikutin persis naik turunnya daftar perusahaan itu. Simple kan? Nah, ini dia kata kuncinya. Pasif. Karena cuma ngikutin daftar, nggak perlu ada manajer yang pusing-pusing mikirin mau beli apa atau jual apa tiap hari. Dan ini loh yang bikin dana indeks punya keunggulan super, biayanya rendah banget. Serendah apa sih? Rendah banget. Biaya tahunannya itu bisa cuma 0,02%. Coba bayangin, dari setiap 10 juta rupiah yang Anda investasikan, biayanya cuma sekitar 2.000 perak setahun. Kecil banget kan biayanya untuk bisa punya potongan dari ratusan perusahaan sekaligus? Satu hal lagi yang penting buat diingat. Beda sama saham, Anda nggak bisa jual beli dana indeks seenaknya sepanjang hari. Harganya itu cuma ditentuin sekali sehari, pas pasar udah tutup. Namanya nilai aset bersih atau NAB. Jadi, semua transaksi diproses pakai harga penutupan hari itu. Oke, tadi kan dana indeks itu pasif, cuma ngikutin aja. Terus gimana kalau Anda pengen ada yang lebih proaktif? Pengen ada orang yang beneran berusaha ngalahin pasar buat Anda? Nah, disinilah kita kenalan sama reksadana. Ini dia beda utamanya. Kalau dana indeks itu ibaratnya kereta yang ngikutin rel pasar, nah reksadana ini roket yang tujuannya mau nyalip si kereta. Ini pertarungan klasik, pasif lawan aktif. Jadi di reksadana ada manajer profesional yang kerjanya riset dan milih-milih saham. Tujuannya? Jelas buat dapat untung lebih tinggi dari indeks. Kedengarannya keren kan? Tapi ada tapinya. Ada biaya manajernya. Biayanya jauh lebih mahal, bisa 0,5% sampai 1,5% bahkan lebih. Dan faktanya banyak banget studi yang nunjukin kalau dalam jangka panjang cuma sedikit banget manajer yang konsisten bisa ngalahin pasar. Kenapa? Ya salah satunya karena biayanya yang tinggi itu ngegrogotin keuntungan. Oke, sekarang kita naik level. Kita masuk ke arena yang paling eksklusif, paling berisiko tinggi. Ini dunianya para sultan di dunia investasi, dana lindung nilai atau yang lebih dikenal sebagai hedge fund. Yang paling penting dicatat, ini bukan buat kita-kita investor retail biasa. Ini tuh dana investasi private, khusus buat orang-orang super kaya atau institusi besar yang ngerti banget risikonya dan sanggup kalau harus rugi besar. Kenapa eksklusif? Salah satunya karena biayanya yang wow. Ada aturan nggak tertulis yang terkenal, namanya 2 dan 20. Maksudnya gini, mereka narik biaya manajemen 2% dari total aset kali setiap tahun. Plus, mereka ambil 20% dari semua keuntungan yang berhasil mereka dapetin. Jauh banget kan bedanya sama yang lain? Nah, buat ngejar keuntungan gede yang bisa nutupin biaya segitu, strateginya juga nggak biasa. Mereka bisa pakai utang buat investasi, atau istilahnya leverage, bisa juga bertaruh kalau harga saham bakal turun, atau short selling. Pokoknya agresif banget. Potensi untungnya bisa luar biasa, tapi ya gitu, potensi ruginya juga bisa luar biasa dalam. Makanya nggak semua orang bisa masuk.
Oke, kita udah lihat yang pasif, yang aktif, sama yang super eksklusif. Terus ada nggak sih yang di tengah-tengah, yang modern dan ngambil kebaikan dari keduanya? Ada. Kenalin, ETF atau Exchange Traded Fund. Ini enaknya ETF, anggap aja dia ini hibrida. Di satu sisi isinya macam-macam kayak dana indeks, jadi kita langsung dapat diversifikasi. Tapi di sisi lain, cara jual belinya itu persis kayak saham, harganya gerak terus sepanjang hari. Ingatkan tadi dana indeks sama reksadana harganya cuma diupdate sekali sehari. Nah, kalau ETF, lupakan aturan itu. Selama bursa saham buka, dari pagi sampai sore, Anda bisa jual beli kapan aja dengan harga real time yang terus berubah. Fleksibel banget, persis kayak jual beli saham biasa. Oke, keempatnya udah kita bedah satu-satu. Sekarang, biar nggak bingung, ayo kita kumpulin semuanya dalam satu gambaran besar. Biar Anda bisa lihat mana sih alat yang paling pas buat kotak perkakas keuangan Anda. Nah, ini dia contekan utamanya. Gampangnya gini, kalau Anda mau yang simple, murah buat jangka panjang, pilihannya dana indeks. Kalau Anda percaya sama kehebatan seorang manajer dan rela bayar lebih mahal, lirik reksadana. Kalau Anda pemain besar yang siap dengan risiko tinggi, yaitu dunianya dana lindung nilai. Dan terakhir, kalau Anda mau diversifikasinya dana indeks tapi dengan fleksibilitas jual beli kayak saham, ETF itu jawabannya. Dan kalau Anda masih belum yakin, coba dengerin kata investor legendaris Warren Buffett. Beliau sendiri bilang, buat kebanyakan orang, investasi terbaik itu ya di dana indeks S&P 500. Simple, biayanya rendah, dan terdiversifikasi. Kuncinya ya 3 itu. Jadi, setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya kembali ke Anda. Alat mana yang kira-kira bakal Anda tambahkan ke kotak perkakas Anda? Memahami bedanya masing-masing itu udah langkah pertama yang super penting buat membangun perjalanan keuangan Anda sendiri.